Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hersy Bunarif dari Forum News Network. Untuk Anda yang tinggal di Jakarta, bagaimana aktivitas Anda hari ini? Apakah Anda tetap berolahraga seperti biasa, memanfaatkan terutama Car Free Day ya di beberapa ruas jalan utama di Jakarta, atau Anda hari ini untuk sementara tidak mau keluar rumah gitu karena khawatir karena kan kabarnya hari ini akan berlangsung apel pasukan berani mati pembela Pak Jokowi. Nah, soal ini dalam beberapa pekan terakhir ini memang sangat heboh dan sejumlah tokoh juga mengomentari rencana ini ya. Mulai dari mantan Ketua MPR Amin Rais, kemudian Habib Rizik Sihab, bahkan juga Jenderal Gatot Nurmantio. Ya karena ini memang sangat serius dan kemudian apalagi dilakukan pada bulan September menjelang lengsernya Pak Jokowi. Ini agak sensitif ya, ini berkaitan dengan isu-isu ini seperti ini pasukan berani mati itu apalagi disebutkan tadinya bahwa akan ada 20.000 pasukan berani mati pembela Pak Jokowi yang akan menggelar aksinya itu atau apel mereka menyebutnya itu di Tugu Proklamasi Jakarta. Ini kalau 20.000 betul dan itu nggak akan cukup itu Tugu Proklamasi di Jakarta ya. Nah, mengapa sangat sensitif? Karena kalau bulan September, apalagi kemudian dikaitkan dengan 30 September, itu kan hari peringatan G30 SPKI dan pada tahun 65 dulu Indonesia kacau karena gerakan ini dan kemudian membuat Presiden Soekarno itu jatuh dan kemudian lahirlah rezim Orde Baru yang dipimpin Pak Harto. Jadi kalau ada gerakan-gerakan yang kemudian mengerahkan massa cukup besar, apalagi itu disebut-sebut sebagai pasukan berani mati, ya orang kemudian refernya pada tahun 65 ya. Wajar kalau kemudian banyak yang sensi dengan info soal ini. Nah, tapi sejauh ini ya kabar tersebut ternyata tidak terbukti ya. Kalau sampai pagi ini setidaknya ketika saya membuat rekaman ini karena apa? Karena ternyata kegiatan di lapangan itu berjalan seperti biasa ya. Di kawasan Patung Kuda dan Monas itu berlangsung kegiatan lari dan sepeda itu kaitannya dengan peringatan HUT TNI ya. Dan itu seperti dikatakan oleh Kapolres Jakarta Pusat, Kombes Susatyo itu tidak ada ya kegiatan di luar itu. Tapi dia tidak menjelaskan soal apakah ada apel dari pasukan berani mati ini, tidak dia sebutkan gitu. Sementara Car Free Day juga berlangsung seperti biasa. Jadi apa sesungguhnya yang terjadi ya? Ini tentu sekarang ini jadi misteri ya. Apakah betul ini memang sekedar hoax atau sekedar ancaman tapi yang tidak bisa dibuktikan atau memang rencananya itu tadinya memang akan ada apel besar-besaran semacam itu tapi kemudian karena melihat respon yang negatif itu kemudian kegiatan itu dibatalkan. Ini yang jadi tanda tanya atau saya menyebutnya sebagai misteri. Monas dan Patung Kuda acara lari dan bike HUT TNI itu kata Komisaris Besar Susatyo Purnomo Condro, Kapolres Jakarta Pusat, ini saya kutip dari Kantor Berita Politik dan Ekonomi RML ya. Ini hari Ahad ini, hari pagi ini statementnya. Namun dia tidak menjawab ketika ditanya soal apakah ada apel pasukan berani mati pembela Jokowi ini. Dan soal ini kan sebenarnya hebohnya itu dimulai kalau saya telusuri ya di media itu dan juga di media sosial itu mulai hari Rabu tanggal 4 September 2024 ya. Pada waktu itu ada seseorang yang menamakan dirinya atau menyebutnya namanya Sukodigdo Wardoyo. Ini dia disebut sebagai koordinator pasukan berani mati pembela Jokowi. Nah, pasukan berani mati pembela Jokowi itu katanya dari seluruh Indonesia akan berkumpul di Jakarta. Dan Sukodigdo itu mengklaim dia sudah mengajukan surat pemberitahuan dan izin kepada aparat kepolisian untuk menggelar kegiatan itu. Kita selalu mematuhi prosedur dan konstitusi ketika akan melakukan berbagai kegiatan termasuk apel akbar. Dia menargetkan apel akbar pasukan berani mati pembela Jokowi itu berjumlah 20.000 orang yang memiliki militansi tinggi. Anggota kami bukan kaleng-kaleng dan jelas mempunyai ideologi Pancasila dan pembela Jokowi, kata dia. Sukodigdo juga menyatakan situasi saat ini tidak kondusif, terutama dari mantan orang-orang terdekat Jokowi yang ingin memperburuk bangsa Indonesia.
Tapi dia juga menyebut adanya kelompok-kelompok yang kecewa karena kalah pada Pilpres kemarin. Ini menarik ya, pernyataan Sukodirjo ini karena dia menengarai itu gerakan-gerakan yang membuat situasi tidak kondusif itu justru dari orang terdekat Pak Jokowi. Ini jadi artinya ada pengkhianatan. Walaupun dia menyatakan juga ada mereka-mereka yang kecewa dari hasil Pilpres kemarin. Kalau saya baca ini beritanya memang dari media-media online yang bukan mainstream gitu ya, saya menyebutnya, dan ini memang tidak begitu jelas jumpa persnya di mana dan kemudian fotonya seperti apa, fotonya orangnya seperti apa ini, karena sampai sekarang ini juga bagian dari misteri. Kalau Anda coba googling nama Sukodirjo ini, Anda nggak akan menemukan kecuali ya itu ada kaitannya dengan rencana apel tadi itu kan biasanya tokoh-tokoh semacam ini yang kita sebut sebagai ini kayak kira mungkin bagian relawan lah, hanya saja ini menyebut dirinya sebagai pasukan berani mati. Ini kan selama ini kita kenal ya, dan ini kan memang sengaja dipelihara oleh Pak Jokowi ya, relawan-relawan ini sejak mulai Pilpres 2014 berlanjut pada Pilpres 2019, bahkan sampai ini menjelang akhir masa jabatannya Pak Jokowi kan relawan ini tetap dipelihara gitu. Bahkan di antara mereka banyak yang mendapat kedudukan penting. Salah satu yang jelas adalah Ketua Umum Projo, Budi Aristiadi yang tadinya menjadi Wakil Menteri Desa dan kemudian dipromosikan menjadi Menkominfo. Jadi ya orang mungkin percaya saja ketika muncul semacam ini ya, muncul bahwa akan ada pasukan berani mati pembela Jokowi. Tetapi yang itu tadi saya sebutkan, kalau Anda cari nama Sukodirjo ini memang figur ini tidak dikenal gitu. Siapa dia? Apakah ini hanya sekedar rumor-rumor biasa saja yang kemudian disebarkan oleh ke orang-orang tertentu melalui media? Itu yang sekarang jadi pertanyaan. Karena pertanyaan yang lain juga orang bertanya-tanya, untuk apa pasukan berani mati itu? Apa targetnya gitu? Karena kalau tadi katanya dia melindungi harkat dan martabat Jokowi dan keluarganya, kan sebagai presiden bahkan juga keluarga Jokowi itu sudah dilindungi oleh pasukan pengamanan presiden. Ini lembaga organik yang ini personel-personelnya terdiri dari pasukan TNI yang terlatih dari 3 matra gitu ya. Jadi nggak perlu lagi ada gerakan-gerakan semacam ini. Kalau toh ada malah bikin kisruh. Karena soal ini kemudian kan juga menjadi heboh karena mendapat tanggapan dari pendiri Partai Umat Amin Rais yang dia menyatakan bahwa ya ini kalau dilakukan ini adalah merupakan bunuh diri politik untuk Jokowi ya, dan ini juga menunjukkan, kata Amin Rais, ini adalah kekhawatiran Jokowi di akhir masa jabatannya karena dipastikan dia akan masuk penjara. Nah, tanggal 22 September besok, jadi 20 hari lagi, direncanakan akan ada apel besar-besaran di Jakarta yang akan diikuti, ini katanya, oleh sekitar 20.000 pasukan berani mati. Nah, kata pimpinan pasukan berani mati itu, namanya Sukodirjo Wardoyo, mereka punya komitmen dalam menjaga Jokowi dan keluarga dari anasir jahat yang ingin menjatuhkan Jokowi dari kekuasaan. Nah, dia mungkin lupa, toh Jokowi alias Mulyono itu sudah pasti lengser di tanggal 20 Oktober tahun ini. Nah, pasca 20 Oktober besok, Mulyono sudah tidak ada lagi di panggung politik nasional. Mungkin saja ya sesekali muncul, tetapi yang jelas itu hanya di pinggiran lah ya. Andai kata Jokowi juga belum dipenjara, kalau di penjara tentu lain ceritanya. Nah, bukan hanya Pak Amin Rais ya, justru respon yang lebih keras itu dari Habib Rizik ya, meskipun dengan disampaikan dengan keras, dengan diksi yang juga cukup keras, tapi Habib Rizik itu menyampaikan hal itu itu dia minta agar warga Jakarta untuk bersiaga saja kalau kemudian apel ini berubah menjadi kerusuhan. Karena bisa jadi semacam itu ya, kenapa? Karena memang bisa menimbulkan semacam antipati ya, kemarahan dari publik kalau ada kemudian pasukan berani mati yang show of force gitu ya di Jakarta. Sekarang ini kan memang mood publik terhadap keluarga Jokowi itu sedang negatif ya, bukan hanya terhadap keluarga Jokowi pribadi tapi juga sampai anak-anak dan menantunya. Ini ya akibat dari skandal Fufu Fafa, kemudian juga skandal jet pribadi
yang digunakan oleh Kaisang Pangarep dan istrinya Erina Gudono untuk terbang ke Amerika, dan juga hal-hal lain, termasuk juga tindakan Jokowi yang masih terus ingin cawe-cawe dalam pemerintahan itu kan membuat masyarakat sekarang sampai levelnya itu sudah muak, dan itu tercermin dari sikap masyarakat ketika Jokowi melakukan kunjungan atau dia berada di tempat umum, kan kemudian banyak yang meneriakkan Mulyono, Mulyono begitu ya. Bahkan ada beberapa video yang sebenarnya nggak pantas ya diucapkan kepada seorang presiden. Tentu saja saya tidak akan memutarkannya untuk Anda, dan Anda pasti sudah, sebagian dari Anda pasti sudah mendapatkannya di media sosial. Jadi betul itu, hal semacam itu sebenarnya tidak pantas, dan bukan hanya terhadap presiden ya, kepada orang biasa saja pun ucapan seperti itu tidak boleh dilakukan, apalagi kepada seorang presiden yang bagaimanapun juga marwah dan kehormatannya itu harus jaga. Tapi realitasnya memang sekarang ini ya Pak Jokowi itu mengalami delegitimasi yang luar biasa, dan sehingga kemudian orang tidak segan-segan mengolok-olok Jokowi ketika dia berkunjung suatu daerah atau hadir di sebuah tempat. Nah, kalau kemudian ini cukup beralasan sih sebenarnya kalau kemudian muncul para pendukung Pak Jokowi yang merespon semacam itu. Tapi kalau kemudian responnya itu berupa gerakan massa, ini bisa mengundang gerakan kontra, karena seperti dikatakan oleh Habib Rizik kan bahwa ya warga Jakarta diminta untuk bersiap-siap. Nah, tapi hanya kalau mereka membuat kerusuhan saja. Kalau mereka tidak membuat kerusuhan saja ya cukup berdiam diri di rumah. Hati-hati, ada seruan tanggal 22 September, 4 hari lagi saudara. Waspada, ada kelompok menamakan diri pasukan berani mati Jokowi. Mereka mengklaim ada 20.000 orang mau turun ke Jakarta, ke Patung Kuda dan lain tempatnya. Kita jangan usil, kita jangan ngeganggu. Silakan mereka mau demo, mau orasi, mau berteriak, itu hak mereka untuk menyampaikan pendapat. Betul? Tapi jangan coba-coba bikin rusuh di Jakarta. Jangan coba-coba bakar-bakar halte, saudara. Jangan coba-coba bakar-bakar pom bensin, saudara. Jangan coba-coba bikin kerusuhan, saudara. Saya minta dari malam hari ini, semua umat Islam, saudara, asah golok yang tajam. Saudara, asah aja golok yang tajam. Jangan keluar rumah, jangan. Kalau mereka demo damai, tenang, silakan. Masuk Jakarta damai, keluar dari Jakarta tenang. Betul? Tapi kalau mereka mau bikin huru hara di Jakarta, coba-coba ganggu keamanan, bakar-bakar halte, hei umat Islam, keluar dari rumahmu, bawa senjatamu, ganyang mereka, habisi di mana saja berada, saudara. Takbir, takbir, takbir. Sallu ala Nabi. Makanya Brigade 411, pimpinan Bang Cacang semua jawara, siapkan pasukannya. Laskar-laskar Islam, siapkan pasukannya. Kurang ajar, saudara. Jokowi tinggal sebulan lagi lengser. Ada urusan apa mau kerahkan pasukan? Karena Jokowi ketakutan. Dia takut kalau dia lengser besok dia tangkap dan dipenjara, saudara. Karena dia takut, dia pengen show of force. Dia pengen tunjukkan kekuasaan. Nih, gua punya pasukan. Nih, 20.000 orang siap mati. Siapa partai yang mau ngerjain gua? Siapa ormas yang mau menyerang gua? Kurang ajar. So jago, so hebat, so kuat. Maka saya himbaukan, saudara. Kalau Anda ada yang ajak dari kelompok sana, walaupun dibayar, jangan mau turun, saudara. Setuju? Ini bukan pasukan berani mati, pasukan cari mati. Ini pasukan cari. Nah, kalau dia cari mati, kita kasih mati, saudara. Setuju? Setuju? Nah, maka itu jangan sampai nanti saya berangkat umroh, saudara, tahu-tahu baru berapa hari di sana, di sini ada kejadian. Nggak boleh. Jadi umat Islam kalau ada yang datang nawarin dapat duit, yuk ikut demo damai. Jangan percaya. Tanggal 22 September jangan percaya, saudara. Ini PKI mau bangkit. Dia mau tes on the water. Dia mau tes, saudara, di tengah-tengah kita. Kira-kira dia punya kekuatan nggak untuk ganyang kita? Kalau kita lemah, kalau kita tidak berdaya, besok habaib kita mereka sembelih, saudara. Lusa kiai kita mereka bunuh. Hari berikutnya seluruh pesantren kiai majelis taklim akan mereka bakar, saudara. Hati-hati. Dan itu pernah terjadi tahun 1948
dan terulang di tahun 1965. Bukan nggak mungkin, besok akan terulang lagi, saudara. Makanya jangan kaget, kenapa Habaib dicaci maki, Ba'alwi dicaci maki, saudara. Mereka ingin merontokkan kepercayaan umat kepada Habaib, karena mereka tahu Habaib selalu berada paling depan untuk melawan komunis di negeri ini, saudara. Takbir. Jadi kalau Habaib udah disingkirkan, nah besok Kiai disingkirkan, saudara. Jadi Habib sama Kiai nggak boleh diadu domba, nggak boleh dipecah belah, saudara. Setuju? Takbir. Siap siaga satu, siap siaga satu. Dari semua laskar Islam saya minta, termasuk dari FPI-nya, Persada 212-nya, saudara. Semuanya, termasuk dari persatuan-persatuan Jawara, khususnya istimewanya Brigade 411, saudara. Semuanya siapkan diri, siaga satu. Kalau terjadi G22S besok ini, saudara, mengacau Jakarta, habisi mereka. Siap tidak? Takbir, takbir, takbir. Sallu ala Nabi. Jadi memang ini kalau sampai terjadi gerakan apel pasukan berani mati itu memang jadi kontraproduktif, dan ini saya kira malah akan memperburuk citra Pak Jokowi dan keluarganya. Situasi yang dialami Pak Jokowi saat ini ya, menjelang akhir masa jabatannya yang kedua ini memang jadi anti klimaks gitu. Kenapa? Karena selama ini kan kita itu dijejali oleh hasil-hasil dari publikasi lembaga survei yang menyatakan bahwa tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Jokowi itu sangat tinggi. Angkanya bahkan tinggi banget begitu ya. Dan ini kan kalau kita lihat kemudian bertentangan dengan realitas yang ada di lapangan ya. Karena apa? Karena memang beban hidup rakyat itu di akhir pemerintahan Jokowi ini makin berat itu ya, akibat berbagai kebijakan Jokowi yang ugal-ugalannya membangun infrastruktur tanpa kalkulasi yang benar, sehingga banyak sekali kemudian kita tahu ada banyak bandara-bandara internasional yang ditutup, kemudian juga jalan tol yang merugi, yang membuat kemudian BUMN karya yang mendapat penugasan dari pemerintah itu mengalami kerugian, dan utangnya juga menggunung dan kemudian terancam gulung tikar. Belum lagi soal IKN yang terkesan sangat dipaksakan, sementara kehidupan rakyat itu makin berat. Ini banyak sekali di lapangan kita menemukan mereka ini udah kesulitan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari gitu ya. Harga-harga makin tinggi. Bahkan saya paling sering memberikan contoh itu sebuah satu realitas yang sangat ironis dan kontradiktif yang terjadi di Sumatera Utara ya. Ada seorang driver ojol yang sedang mengantri makanan untuk membelikan konsumennya makanan pesanan itu, tapi dia sendiri kemudian meninggal dunia karena sudah beberapa hari yang tidak makan. Jadi situasi yang kontras ini ketika hidup rakyat makin susah, sementara keluarga Jokowi itu pamer gaya hidup mewah, dan kemudian Jokowi sendiri sepertinya tidak peduli, masih terus saja berusaha bagaimana caranya tetap cawe-cawe di pemerintahan walaupun dia sudah mendekati akhir masa jabatannya. Itu yang saya kira membuat masyarakat sekarang ini makin memuak terhadap Jokowi. Kalau Pak Amin Rais tadi itu malah menyatakan bahwa ini dia memastikan bahwa Jokowi itu akan masuk penjara karena ya berbagai ulah dia dan juga tentu kebijakan dia yang tidak proper gitu, sehingga membuat Indonesia ini sekarang terjerat dalam utang yang menggunung, dan ini tentu saja akan menjadi beban berat buat Presiden Prabowo Subianto. Jadi kalau sekarang ini kemudian betul akhirnya ada muncul pasukan berani mati, saya kira mereka ini alih-alih akan menjaga kehormatan Pak Jokowi, tapi akan makin memperburuk citra Jokowi dan keluarganya. Nah, jadi kalau toh itu memang betul dan kemudian ternyata tidak jadi, saya kira itu langkah yang tepat, dan mungkin memang kalau betul ada sudah diantisipasi lah oleh istana, karena tadi itu gerakan-gerakan semacam itu tidak menguntungkan. Sebenarnya pola semacam ini kalau kemarin-kemarin kita tahu banyak sekali mereka itu yang mengaku sebagai pendukung Jokowi itu sangat militan begitu. Pokoknya Jokowi nggak bisa disenggol sedikit pun. Tapi di akhir-akhir masa jabatannya ini kita tahu kan satu persatu para pendukung Jokowi itu mulai meninggalkan dia. Mungkin banyak
faktor mengapa orang kemudian meninggalkan Jokowi. Satu memang, sudah tahu bahwa dia tidak akan berkuasa lagi, ini tipe pragmatis untuk apa, tetap bertahan mengabdi atau memuja Jokowi, karena dia bukan sumber kekuasaan lagi begitu. Tapi ada juga yang ini saya kira kelompok yang relatif okelah, karena kemudian mereka menyadari bahwa keputusan mereka atau sikap mereka yang mendukung Jokowi mati-matian itu adalah sikap yang salah. Karena realitasnya Jokowi dan keluarganya bukanlah, tipikal, panutan, yang bisa, mereka ikuti sampai akhir masa jabatannya. Karena memang, tidak ada satu value pun yang bisa kita ambil dari, Jokowi dan keluarganya. Jadi agak mengagetkan kalau masih ada orang yang mengklaim bahwa mereka pasukan berani mati membela Jokowi. Apa sih yang mereka mau bela dari Jokowi dan mendapat apa mereka dengan cara semacam itu gitu. Karena toh setelah ini saya kira keluarga Jokowi juga tidak akan pernah memikirkan mereka. Kenapa? Karena memikirkan diri sendiri saja, memikirkan keselamatan diri sendiri saja, saya kira buat Jokowi dan keluarganya itu sekarang juga masih jadi tanda tanya besar gitu. Apakah, skandal-skandal yang terjadi sekarang ini nantinya tidak akan berdampak, hukum dalam jangka panjang kepada Jokowi dan keluarganya. Saya Arsbun Arif dari Forum News Network, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.